Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahabat-sahabat Azki dimanapun kita berada pada saat ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi bagi saudara-saudara kita yang saat ini mengikuti ru'yat para ulama-ulama kita, insya Allah tepat nanti sesudah maghrib 1 Ramadan akan masuk. Namun bagi kita yang masih menanti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan para ulama, insya Allah Ramadan 1 Ramadan akan jatuh pada hari Ahad, yaitu tanggal 3 1443 Hijriah. Namun terlepas dari itu semuanya, kita ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang bagaimana keutamaan daripada bulan suci Ramadan dan bagaimana persiapan-persiapan kita untuk bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada ibadah puasa tersebut, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat Azki yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan sebutan permulaan daripada ayat surah Al-Baqarah 183 itu adalah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Harfun ya di sana menunjukkan adalah harfun nida. Dalam ketentuan bahasa Arab, harfun nida tersebut adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama-sama dengan panggilan kasih sayangnya. Karena dengan panggilan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah inginkan kita sesudah kita melaksanakan ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam, kami wajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Dan intinya adalah setelah Allah awali dengan kalimat harfun nida, kemudian Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan berpuasa tersebut, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpuasa tersebut mendapatkan derajat yang kedua, yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum, semoga, mudah-mudahan, la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa di sisinya. Maka di sini dapat kita lihat tidak ada kepastian ataupun tidak ada
ketentuan daripada kalimat la'allakum tattaqun tersebut kepada kita bersama-sama, bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Tetapi Allah sampaikan semoga. Berarti kalau kata-kata semoga, ada kalanya orang yang melaksanakan puasa tersebut memang dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tetapi ada kalanya la'allakum tersebut adalah orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun, laisal ju'i wal atas, kecuali mereka hanya mendapatkan daripada haus, lapar dan dahaga. Mereka tidak mendapatkan yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa tersebut, la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu, maka pada saat kajian di sore hari yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan tersebut adalah ibadah yang diwajibkan kepada kita semuanya, tetapi ibadah tersebut adalah merupakan ibadah yang kita laksanakan, kemudian setelah kita laksanakan maka kita mendapatkan derajat manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan kepada kita bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, maka ditentukan dengan bagaimana kita melihat, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa, kemudian menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Oleh sebab itu kita akan lihat apa saja persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sehingga nantinya kita menjadi yang Allah janjikan tersebut, la'allakum tattaqun. Adapun yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ibadah bulan suci Ramadan berhubungan dengan ibadah yang berkaitan dengan horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut sebagai hablum minallah. Maka oleh sebab itu supaya sempurna hablum minallah, maka hablum minannas harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah di saat kesempatan yang berbahagia ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita melihat dulu terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tazkiyah, membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan membersihkan fitrah. Maka orang-orang yang fitrah ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mari kita lihat bagaimana mungkin perbuatan-perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini kita bersihkan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin lisan kita pernah menyakiti perasaan orang lain, maka kewajiban kita adalah meminta maaf. Mungkin saja tangan kita pernah mengambil harta yang bukan hak kita. Mungkin saja kaki kita pernah melangkah kepada hal-hal yang tidak baik. Maka saatnya bagi kita pada saat ini adalah membersihkan segala sesuatunya, membersihkan hati kita, membersihkan seluruh anggota tubuh kita dalam rangka menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan suci Ramadan nanti. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah hablum minannas, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Hubungan yang pertama adalah hubungan seorang anak kepada orang tuanya. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, jangan sampai orang tua kita yang lebih dulu untuk meminta maaf kepada kita. Jangan sampai orang tua kita yang lebih dulu menelpon kita, maka kita yang harus menelpon mereka. Kalau mereka jauh, mungkin bisa kita telepon, mungkin bisa kita call melalui WA ataupun melalui media-media yang lain. Tidakkah kita lihat, kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita yang telah membesarkan kita. 9 bulan lamanya kita dikandungnya. Kemudian setelah itu kita dibesarkannya dengan penuh cucuran. Bahkan tidak hanya cucuran keringat, tapi juga cucuran darah. Maka sebelum masuk di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita meminta maaf kepada mereka. Menjadikan
nasihat-nasihat mereka tersebut kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita sesama manusia pernah melakukan kesalahan. Mungkin sesama kita sebagai manusia pernah lisan kita terdorong menyampaikan hal-hal yang tidak baik sehingga menyebabkan orang lain untuk benci kepada kita. Maka sekarang ini saatnya sebelum masuk di bulan suci Ramadan supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama meminta maaf kepada mereka. Yang selama ini yang terjadi yang kita lihat adalah ketika di bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kemudian ketika di bulan Fitri ataupun hari raya Idul Fitri, maka kita berbondong-bondong untuk melakukan silaturahmi. Sebenarnya tidak. Yang pertama sekali ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan tersebut, itu yang harus kita lakukan. Saling memaafkan kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah seorang istri wajib untuk meminta maaf kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya. Mungkin ada suami yang merasa bersalah ataupun memperlakukan istrinya yang tidak baik selama ini, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, kita mengakui dan kita minta maaf. Mudah-mudahan dengan hablum minan nas ini kita Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita, kemudian Allah dapatkan kita melalui maghfirahnya. Kemudian yang ketiga, persiapan kita dalam rangka menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini ataupun menyambut ibadah puasa ini adalah mari perbaiki pengetahuan kita. Update kembali pengetahuan kita terhadap ibadah bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud dengan syarat sah berpuasa? Syarat sah berpuasa tersebut adalah sebagaimana yang kita ketahui secara umum dan secara garis besarnya adalah harus Islam. Maka orang-orang yang tidak Islam tidak Allah himbau dan tidak sah puasa mereka kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awal peletakan daripada akidah tersebut adalah harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang balik dan berakal. Berarti orang yang tidak sehat, yang tidak berakal, tidak wajib mereka untuk berpuasa. Orang-orang yang gila tidak perlu untuk kita suruh berpuasa. Karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mereka termasuk orang-orang yang dalam keadaan suci. Baik dari nifas, baik dari suci, dari keadaan ataupun bulanan-bulanan mereka. Seperti mungkin saja perempuan dan juga yang lain. Nah, inilah syarat sah yang harus kita ketahui bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana rukun daripada ibadah puasa tersebut. Di situ ada niat. Nah, kita sampaikan bersama-sama. Niat tersebut adalah ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan kita berniat. Setiap malam di bulan suci Ramadan itu wajib hukumnya untuk kita untuk berniat. Innamal a'malu binniyah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu, segala amal itu tergantung daripada niat. Kemudian tentu niat tersebut adalah niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus dan ikhlas tersebut tidak diembel-embeli dengan tujuan lain kecuali daripada tujuan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang melaksanakan ibadah puasa, kalau niatnya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga mungkin dari orang tuanya, maka kita sebagai orang tua harus meluruskan niat. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga bagi yang lain yang merasa malu kemudian dia berpuasa, maka itu semuanya harus kita dasarkan sebuah ketentuan bahwasanya kita luruskan kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah di mana pada saat di bulan suci Ramadan tersebut kita harus menjaga diri dari keadaan yang membatalkan ibadah puasa kita. Seperti makan dan minum dengan sengaja. Kemudian
Begitu juga bagi mereka yang bersuami, status suami dan istri bersenggama di siang hari juga membatalkan puasa. Begitu juga bagi mereka yang bersengaja, mohon maaf, melakukan ataupun mengeluarkan sesuatu dengan sengaja melalui ataupun yang kita sebut dengan onan di siang hari juga tidak boleh dan membatalkan puasa. Maka apabila pengetahuan terhadap ini sudah sempurna, maka ibadah puasanya tersebut akan terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang melaksanakan ibadah puasa tersebut ada sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Mereka di samping menjadikan ibadah puasa mereka puasa yang menjaga daripada membatalkan yang sifatnya dahaga dan juga sifatnya untuk yang mengenyangkan. Mereka juga menjaga diri mereka dari keadaan ataupun dari hal-hal yang memakruhkan puasa. Sahabat-sahabat Aski yang berbahagia yang dirahmati Allah, apa yang memakruhkan puasa? Yang memakruhkan puasa tersebut adalah mereka yang berbicara bahwasanya mereka puasa pada saat ini. Mereka yang menahan lapar, haus dan dahaga, tetapi lisannya tidak pernah ataupun lisannya tidak mereka puasakan. Mereka masih menyampaikan kata-kata yang tidak baik, hatinya juga tidak baik, kemudian masih mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini adalah merupakan puasa yang tidak mendapatkan nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi mereka hanya lapar, haus dan dahaga. Kemudian kita lihat sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ketika di bulan suci Ramadan, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah melaksanakan salat malam dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat tarawih, salat tahajud dan juga salat-salat sunnah yang lainnya. Maka dengan demikian, sunnah-sunnah yang kita lakukan ini akan menjadikan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu adalah dalam mereka melaksanakan ibadah tersebut, mereka mengisi semua kegiatan-kegiatannya yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyelenggarakan untuk berbuka. Kemudian mereka mengakhirkan untuk melaksanakan yang disebut sebagai untuk sahur mereka. Mereka lamakan waktunya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kesempurnaan daripada puasa itu dapat mereka jalankan. Maka orang-orang yang berpuasa tersebut setelah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan ini, insya Allah akan menjadi lahir pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama-sama para ulama menggolongkan puasa itu kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah puasanya orang umum. Puasanya orang umum adalah mereka yang hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Kemudian tidak bersenggama di siang hari, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi mereka hanya melakukan itu semuanya, tetapi mereka tidak menjaga lisannya, mereka tidak menjaga tangannya, mereka tidak menjaga kakinya, mereka tidak menjaga hatinya, dan senantiasa mereka melakukan hal-hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya orang umum. Puasanya orang umum ini tidak ada balasan bagi mereka. Balasannya hanya menahan rasa haus dan menahan rasa lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang khawas. Puasanya orang khawas adalah puasanya orang-orang yang mempunyai nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka berpuasa, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi lisannya juga mereka tahan. Hatinya juga mereka tahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak juga mereka gunakan untuk keburukan-keburukan. Begitu juga kakinya tidak mereka langkahkan untuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Adalah puasanya orang-orang khusus, di mana di samping dia melaksanakan ibadah di bulan suci, puasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka isi semua kegiatan-kegiatannya. Hatinya dia isi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari maupun di malam hari.
Kemudian kesehatannya dia gunakan untuk terus menerus melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib. Kemudian melaksanakan sholat sunnah ketika di malam hari. Mengisi semua hari-harinya di dalam bulan suci Ramadan tersebut menuju ibadah yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa orangnya khawasul khawas adalah puasanya para ulama, puasanya para anbiya, puasanya para rasul dan puasanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya walaupun tingkatannya adalah tingkatan yang khusus dan khusus, maka tidak ada hal yang mustahil kita bisa menuju ke situ. Asalkan ada niat di hati kita bersama-sama, kita perbaiki nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi lebih baik. Kemudian di samping itu, di bulan suci Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan itu adalah bulannya turunnya Al-Quran. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan, di sana ada satu malam, di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka mari bersama-sama kita jadikan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran untuk kita baca, untuk kita hafalkan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bersama-sama di luar bulan suci Ramadan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun." Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka mereka mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Tidaklah aku katakan ketika kamu membaca alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 1 kali 10, 10 tambah 3, berarti 30 kebaikan, 30 pahala yang kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan ketika membaca Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak menghitungnya dalam bentuk seperti itu. Tapi Allah sampaikan bahwasanya ibadah puasa, ibadah yang lain-lain, Allah memberikan balasan seperti apa yang sudah ditentukan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, ibadah di bulan suci Ramadan ini, Allah tidak berikan kepada kita semuanya jumlahnya berapa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan unlimited, tidak terkira. Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan tersebut, ibadah kita di bulan suci Ramadan. Alangkah naifnya diri kita ketika beberapa buku sudah sering kita khatamkan untuk membacanya. Bahkan sampai ribuan, bahkan sampai ratusan judul daripada buku tersebut pernah kita khatamkan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah ketika berbicara dengan Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tersebut tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mari kita kaji diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang umurnya sudah 20 tahun. Mungkin di antara kita ada yang 10, ada yang 30 tahun. Mungkin di antara kita ada yang 40 tahun. Pertanyaan berikutnya adalah, di samping yang sudah ada tersebut, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa kali Ramadan kita lalui, sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Mungkin di antara kita ada yang menjawab tidak pernah. Mungkin di antara kita hanya menjawab ada beberapa juz. Maka tahun ini adalah tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kita jadikan tahun ini menjadi tahun Al-Quran. Ramadan kali ini menjadi Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Cita-cita kita mungkin ada yang 1 kali, mungkin 2 kali, mungkin juga 3 kali. Tetapi yang pasti adalah ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mempertanyakan itu kepada kita semuanya, kita sudah siap jawaban. Ya Allah, ya Tuhan kami pernah menghatamkan Al-Qur'an-Mu ya Allah sebanyak 1 kali ataupun sebanyak beberapa kali. Maka tidakkah kita ingat apa yang disampaikan oleh
oleh Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran tersebut akan datang nanti pada hari kiamat. Kemudian dia memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan Al-Quran tersebut menyuruh baca, dari setiap bacaan tersebut kita naik level, tingkatan surga kita berbeda dari yang lain. Sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Azki yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan persiapan yang maksimal, dengan ilmu yang maksimal, kemudian dengan harapan yang betul-betul kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan Karim pada tahun ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan paripurna amal yang kita lakukan, kemudian semata-mata kita sampaikan ataupun kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sesudah Ramadan ini, kita sudah siap dengan panggilan tersebut, dengan amalan-amalan yang sudah kita maksimalkan baik di bulan suci Ramadan ini terutama maupun di bulan-bulan lainnya. Mungkin sahabat-sahabat Azki yang berbahagia rahmati Allah, kami atas nama Yayasan Azam Qurani Sabah Bangunan mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, apabila ada pergaulan, apabila ada ucapan yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan berkah kita semuanya. Berkah kita semuanya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memanfaatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir mungkin bagi kita semuanya, menjadi Ramadan yang paling baik dan paling sempurna di antara Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.